kedepannya apabila ada sesuatu mohon untuk bisa menyampaikan juga ke seksi agar bisa dibicarakan bersama dari teman-teman NPW yang ada di wilayah. Kemudian data terakhir dari pendamping OMK wilayah adalah sebagai berikut dari wilayah 1, 2, 3 sampai wilayah 9. Dan dari anda ya teman soal pendamping belum ada. Oke. Seperti ini untuk pendampingnya. Jadi semoga teman-teman yang di OMK wilayah pun juga kenal sama para pendampingnya. Kenapa? Karena banyak juga OMK yang belum hadir ini belum dibantu atau mungkin belum didorong atau mungkin belum diajak oleh orang tuanya untuk ikut aktif juga di wilayahnya. Sebagai contoh, misalnya banyak acara-acara lingkungan atau mungkin acara di wilayahnya yang ada orang tuanya tapi anaknya nggak ada, OMK-nya nggak ada, jadi juga OMK-nya nggak saling kenal. Dari hasil keempat kunjungan ini pada tahun 2026 Suksesi Humas memberikan opsi baru atau memberikan program baru, cara baru dalam bentuk support. Jadi di tahun 2026 ini seksi kepemudaan akan mengurangi kegiatan di paroki dan akan berusaha untuk fokus mendorong kegiatan di masing-masing wilayah oleh setiap OMK di wilayahnya. Dan dengan cara berikut adalah namanya OMK Wilayah Berkarya, di mana program ini untuk mendukung OMK dalam berkarya dan dinamika di wilayahnya. Jadi program ini hanya khusus untuk anak-anak OMK-nya. Nah, caranya seperti apa yang bisa kami bantu dari sesi kepemudaan adalah kami menyediakan dana sebesar 2 juta rupiah untuk setiap wilayah. Baik, jadi semua wilayah mendapat jatah atau saldo 2 juta rupiah untuk digunakan, dikelola dan diolah untuk mengadakan kegiatan di wilayahnya, untuk OMK di wilayahnya. Dengan cara seperti apa? Yaitu adalah dengan cara OMK wilayah ini membentuk atau mengajukan ke kita mereka. Bisa dalam proposal khusus, nanti ada contohnya. Nanti kita akan bantu untuk proses administrasinya, nanti aku akan jelaskan setelah ini. Dan nanti akan ada masa pertanggungjawaban untuk setiap kegiatan juga. Itu. Nah, sistemnya juga adalah reimburse, jadi harus diajukan dahulu, nanti baru diberikan dan harus dilaporkan kembali ke sesi kepemudaan dan ke paroki. Kita akan samakan jadwal ataupun kita akan menginformasikan apa aja kegiatan yang ada di paroki. Jadi nanti ketika teman-teman mempunyai kegiatan, diminimalisir mungkin teman-teman udah punya acuan kalau tanggal-tanggal ini kita ada kegiatan kalau di paroki gitu. Di Januari dan Maret, di 18 Januari nanti kita akan pertemuan lagi seperti ini untuk OMK wilayah dan atau lingkungan. Jadi agendanya itu adalah untuk menginformasikan program karya teman-teman yang udah digodok bareng-bareng di wilayah masing-masing gitu. Jadi nanti 18 Januari kita kumpul, terus kita saling sharing lah apa sih yang mau dilakukan wilayah 1 sampai 9 1 tahun ke depan gitu di tahun 2026. Kemudian nanti ada sosialisasi EcoCamp, cuman nanti aku jelasin lebih lanjut. Terus 31 Januari ada EcoCamp. Ini nanti ada penjelasan khusus soal EcoCamp. Di 14 Februari kita ada EKM. Nah, sistem EKM ini berbeda dengan EKM sebelumnya. Jadi EKM yang ini itu petugas liturginya diambil dari OMK per wilayah. Misal kita EKM itu ada 3 kali, ada di Februari, ada di Mei, sama di Oktober. EKM yang Februari nanti petugas liturginya dari wilayah 1 sampai 3, mulai dari kurnya, mulai dari takibnya dan lain sebagainya. Biasanya cuma 2 itu sih, kur dan takib. Yang EKM Mei berarti 456. Seterusnya di Oktober EKM-nya 789 gitu. Khusus yang EKM 14 Februari karena itu hari kasih sayang, jadi kita akan ada after misalnya nanti ada kayak acara Selasa seperti biasa. Khusus untuk EKM Februari aja, sisanya EKM berjalan sesuai dengan misa-misa Ekaristi Muda tanpa ada acara setelahnya.
Terus di April dan di Juli kita di Mei 30 Mei itu ada Jambore Laskar Musa. Ini berkaitan dengan acara EcoCamp yang nanti akan dijelaskan di tingkat Dekan Bekasi. Kemudian di tanggal 5 Juli ini adalah program karya seksi kewirausahaan, di mana teman-teman diakomodir untuk bisa belajar membuat CV ataupun bisa belajar untuk bagaimana sih cara interview yang baik. Ini teman-teman khususnya mau SMA, kuliah, dan nanti untuk pekerjaan ataupun nanti untuk pendidikan. Di Agustus dan Oktober kita akan adakan BKSN. BKSN-nya kita itu ada versi OMK-nya. Biasanya sih dilaksanain September, cuma nanti kita akan mengikuti tanggal dari KAJ karena belum disediakan tanggalnya, jadi mungkin akan di sekitaran September gitu teman-teman, selama 1 bulan. Tanggal 29 Agustus ini ada OMK Corner. Ini acara dari publikasi dan dokumentasi. Jadi mereka ini membuat proker di mana teman-teman bisa mengirimkan talent-talent, bakat-bakat yang ada di wilayah, yang ada di lingkungan untuk direkam nih sama teman-teman publikasi dan dokumentasi. Misalkan wilayah 3 ada band wilayah 3. Nah, teman-teman publikasi dan dokumentasi ini ngasih wadah untuk teman-teman bisa rekaman, bisa dari podcast, bisa dari band, bisa dari nari, itu terserah. Kemudian tanggal 19 September ini ada Kroma. Sebenarnya Kroma ini nanti kita akan pergi ke daerah Lembang, di mana kita akan grounding dengan alam. Jadi karena tahun 2026 Ardasnya itu menceritakan tentang keutuhan alam ciptaan, Kroma ini melekat di tema Ardas. Tapi karena kebutuhan orang muda itu lagi butuh-butuhnya mental health, jadi kita grounding dengan alam. Jadi kayak menyembuhkan penyakit mental health dengan alam yang ada di sekitar gitu. Terus di Oktober kita ada event lagi. Kemudian di kisaran November sampai Desember itu ada KAJ Fair 2026. KAJ Fair itu yang seperti teman-teman tahu udah terlaksana kemarin. Sebelum KAJ Fair biasanya kita ada Cardinal Cup dulu. Nah, kalau Cardinal Cup ini kita ada pertandingan antar dekanat. Ada mulai dari seni, cerdas cermat sampai olahraga. Nanti yang menang di kejuaraan Cardinal Cup itu akan bertanding di KAJ Fair. Kemarin dari Leo Agung kita mewakili Dekenan Bekasi untuk tampil dance. Nanti yang akan kami mintakan adalah setiap seksi itu akan membuat seperti job description ya teman-teman kerja ya, kegiatannya apa, dan nanti mereka pun ada yang mendampingi, jadi Anda tidak sendiri. Nah misalnya contohnya kemarin kita sudah melihat di seksi katekese. Seksi katekese itu kan berhubungan dengan dia dan dia. Jadi mungkin nanti dari Laskar Musa ada yang tertarik masuk ke seksi katekese. Di sana mereka akan mengatakan memerlukan beberapa Laskar Musa untuk membantu menjadi penyuluh ya mengenai lingkungan hidup di dia dan dia. Nah ini bisa kebetulan kegiatannya ada 8 kali dalam setahun. Jadi ini akan dilakukan seperti itu contohnya. Lalu di Komsas juga ada. Ini saya baru terima dari Komsas ada beberapa ya. Ini membuat kampanye, membantu pembuatan ekoportal, membuat video edukasi singkat. Jadi ada beberapa kegiatan yang sudah cukup jelas. Lalu harapan kami dari 50 ini semuanya aktif tentunya. Dan di Oktober, dari Februari sampai Oktober nanti setiap seksi itu akan memberikan apresiasi. Jadi nanti di Oktober itu kami akan memberikan apresiasi kepada Laskar Musa. Jadi semua Laskar Musa yang terlibat aktif akan mendapatkan apresiasi di bulan November. Mudah-mudahan di Hut Paroki bisa kita laksanakan. Demikian, terima kasih. Berkaitan dengan hasil kunjungan Siket ke wilayah-wilayah kemarin, saya secara pribadi juga sangat senang bisa hadir mengunjungi 5 wilayah bersama dengan teman-teman Siket. Dan memang situasi menuntut kita untuk
harus berbuat sesuatu untuk OMK di wilayah. Karena tadi saya melihat ada wilayah yang OMK-nya ada tapi tidak bergerak. Ya, maka menuntut kita untuk harus berbuat sesuatu untuk OMK di wilayah itu. Ada wilayah yang OMK-nya banyak tapi tidak ada pengurusnya, sehingga mau mengadakan kegiatan tidak tahu siapa yang harus memulai. Ada OMK yang sudah aktif, bagus, tapi tidak ada pengurusnya, sehingga dia hanya aktifnya di paroki, sedangkan di wilayah dia tidak aktif. Nah, beberapa fenomena seperti itu. Maka kita berharap dengan adanya kegiatan yang dikembalikan ke wilayah, itu OMK ini bisa dibantu untuk aktif. Jadi kedepannya tahun 2026 khususnya program-program kegiatannya itu lebih banyak dari 9 wilayah ini. Nanti SIKEP itu akan juga terlibat di dalam ambil bagian di dalam kegiatan-kegiatan di wilayah itu. Jadi selama ini kalau Bapak Ibu lihat SIKEP selalu buat kegiatan, lalu undang teman-teman OMK dari wilayah untuk terlibat. Hasilnya ya orangnya yang itu-itu saja. Tapi sekarang kegiatan itu diadakan oleh wilayah. Nanti SIKEP juga turun dan ikut ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan itu. Maka diharapkan harus ada kepengurusan SIKEP OMK wilayah. Harus ada kepengurusan. Ya. Minimal ketua, wakil, sekretaris, bendahara ada. Seksi-seksi yang lain nanti nyusul tidak apa-apa, tapi minimal ada yang menjadi pengurus di wilayah itu ya. Yang kedua, support dana yang tadi disampaikan itu tuh hanya stimulus ya, membangkitkan semangat. Jadi jangan kemudian kalau uang itu habis lalu tidak mau lagi membuat kegiatan. Rata-rata ketua wilayah itu adalah ketua lingkungan, salah satu dari wilayah itu. Jadi bisa membangun kerjasama yang baik, komunikasi yang baik dengan ketua-ketua lingkungan yang lain. Nanti berkaitan dengan LPJ itu seperti biasa sih sebenarnya, ya yang sudah ada selama ini, nanti bisa dibantu sama Euro dan Aceh. Ya. Terus yang berikut Bapak Ibu, ada satu program tadi namanya Eco Camp ya. Eco Camp itu karena tahun depan itu adasnya tentang keutuhan alam ciptaan, maka kita mengajak orang muda khususnya ya, karena kita bicara soal orang muda, itu untuk lebih mencintai lingkungan. Selam jumpa bersama